Desa itu kelihatan seperti desa biasa di Jawa Tengah. Desa yang kalau dilihat sepintas, tidak menyimpan apapun selain ketenangan. Sawah membentang luas sejauh mata memandang. Hijau muda di pagi hari, dan berubah menjadi hijau tua saat matahari mulai condong ke barat. Pematang sawah membentuk garis-garis rapi, seperti lukisan alam yang sudah ada sejak lama dan tak pernah berubah. Air irigasi mengalir pelan, suaranya menyatu dengan desir angin yang menyapu padi. Di kejauhan, gunung tampak samar, kadang tertutup. Kabut tipis yang turun perlahan menjelang sore. Setiap sore, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan jerami kering. Suara jangkrik mulai terdengar satu persatu. Awalnya pelan, lalu makin ramai ketika matahari benar-benar tenggelam. Burung-burung kembali ke sarang, dan asap tipis dari dapur rumah warga naik lurus ke langit. Kalau orang luar lewat, apalagi yang baru pertama kali datang, mereka pasti berpikir desa ini aman, tentram, jauh dari masalah. Desa yang cocok buat orang-orang yang ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi bagi warga yang sudah lama tinggal di situ, ketenangan itu hanyalah lapisan luar. Di balik sawah yang hijau dan udara yang sejuk, desa ini menyimpan suriti cerita lama yang jarang dibicarakan. Cerita yang hanya muncul saat malam sudah larut, saat lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, dan suara manusia digantikan oleh suara alam. Cerita tentang perjanjian, tentang sesuatu yang dulu pernah dipanggil, lalu dikubur bersama rahasianya. Tais, ini memang terlihat tenang, tapi ketenangan itu seperti air sungai yang tampak tenang di permukaan, padahal di dasar arusnya deras dan berbahaya. Di desa itulah Pak Wiryo tinggal. Pak Wiryo adalah sosok yang hampir semua orang kenal, tapi tidak benar-benar diperhatikan. Usianya sekitar 55 tahun, badannya kurus, tulangnya terlihat jelas di balik kulit yang sudah menggelap karena matahari. Wajahnya penuh garis-garis halus, bukan karena usia saja, tapi karena hidup yang keras. Rambutnya sudah banyak yang memutih, tapi selalu dipotong pendek dan rapi. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Wiryo sudah keluar dari rumah. Kecilnya, mendorong gerobak kayu yang rodanya sering berdecit. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu yang sudah kusam, dengan kotak pendingin kecil di atasnya. Di dalamnya tersusun es lilin warna-warni, merah, hijau, kuning, dan coklat. Anak-anak desa selalu menunggu kedatangannya, terutama saat siang hari ketika panas menyengat. Suara khas roda gerobak Pak Wiryo yang berderit pelan sudah seperti penanda waktu. Kalau suara itu terdengar, orang-orang tahu bahwa hari sudah mulai panas. Pak Wiryo berjalan pelan menyusuri geng-geng sempit desa. Ia jarang berbicara banyak. Kalau ada yang menyapa, ia membalas dengan senyum kecil dan anggukan kepala. Suaranya lembut, nyaris tidak pernah terdengar keras. Ia tahu setiap sudut desa, setiap batu di jalanan, setiap rumah yang dilewatinya. Langkahnya selalu sama, seolah-olah ia sudah hafal betul jalur hidupnya dan tidak pernah berniat keluar dari jalur itu. Hidup Pak Wiryo jauh dari kata berkecukupan. Rumahnya berdiri di pinggir desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Dindingnya masih dari papan kayu yang mulai lapuk di beberapa bagian. Kalau malam dan angin kencang, suara papan berderit terdengar. Jelas, atapnya seng berkarat. Kalau hujan, turun deras. Bunyi air menghantam seng terdengar keras, kadang bocor di sidit-sadit tertentu. Di dalam rumah itu, perabotannya sedikit. Sebuah meja kayu tua, 2 kursi, dan tempat tidur sederhana yang sudah lama ia pakai. Kadang, untuk makan saja, Pak Wiryo harus benar-benar menghitung uang. Ada hari-hari di mana es lilinnya tidak habis, terjual. Anak-anak mungkin sedang tidak punya uang, atau hujan turun tiba-tiba, membuat orang malas keluar rumah. Di hari-hari seperti itu, Pak Wiryo pulang dengan langkah yang sama tenangnya. Tidak ada keluhan, tidak ada sumpah serapah. Ia hanya menyimpan gerobaknya, masuk ke rumah, dan duduk diam sejenak. Orang-orang sering heran melihat sikapnya. Dalam kondisi hidup yang serba kekurangan, Pak Wiryo jarang sekali mengeluh, bahkan nyaris tidak pernah. Wajahnya selalu terlihat tenang, seperti orang yang sudah menerima apapun yang terjadi. Ada semacam keteduhan aneh di matanya, keteduhan yang tidak sesuai dengan hidupnya yang pas-pasan. Kadang, saat ia duduk sendirian di depan rumah pada sore hari, menatap sawah yang mulai menguning,
Wajahnya terlihat seperti orang yang sedang mengenang sesuatu yang jauh. Warga desa sering membicarakan Pak Wiryo di belakang. Tidak ada yang jahat. Secara terang-terangan, tapi ucapan-ucapan kecil itu tetap terasa menusuk. Wis tua, uripe ngono we, kata seseorang suatu sore. Ya, kasihan, tapi ya nasib, sahut yang lain. Pak Wiryo sering mendengar yukapan-yukapan seperti itu. Entah secara langsung atau tidak, tapi ia tidak pernah menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan pekerjaannya. Seolah-olah kata-kata itu tidak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Yang tidak orang-orang ketahui, di balik kesederhanaan hidupnya, Pak Wiryo menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang bahkan ia sendiri jarang mengingatnya secara sadar. Ia hidup seperti orang biasa, berbaur dengan warga lain, mengikuti arus hidup desa yang tenang. Tapi di dalam dirinya, ada warisan lama yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Kadang, saat malam tiba dan desa mulai sunyi, Pak Wiryo duduk sendirian di dalam rumahnya. Lampu minyak kecil menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Di saat-saat seperti itu, pikirannya sering melayang ke masa lalu. Ke masa ketika ia masih kecil, ketika kakeknya masih hidup. Kakek yang dulu sering duduk di depan rumah sambil merokok linting, matanya tajam, dan suaranya berat. Kakek yang selalu berkata dengan nada serius, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan sekadar nasihat biasa. Pak Wiryo ingat betul bagaimana dulu kakeknya sering berpesan agar ia hidup sederhana, tidak serakah, dan tidak mudah tergoda oleh janji-janji instan. Waktu itu, Pak Wiryo masih kecil dan tidak benar-benar mengerti maksudnya. Ia hanya mengangguk, lalu kembali bermain. Tapi kata-kata itu, entah bagaimana, tertanam di dalam dirinya, tumbuh bersama waktu, dan membentuk sikapnya sekarang. Desa yang terlihat tenang itu sebenarnya menyimpan banyak mata yang mengamati. Setiap orang saling tahu urusan satu sama lain, meski pura-pura tidak peduli. Pak Wiryo pun tidak lepas dari pengamatan itu. Ada yang memandangnya dengan iba, ada yang memandangnya dengan rasa kasihan, dan ada pula yang memandangnya dengan pandangan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Pak Wiryo sering terbangun dari tidurnya. Jangkrik terdengar lebih nyaring, dan suasana desa terasa berbeda. Ia bangun, duduk di tepi ranjang, dan menarik napas dalam-dalam. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Di saat-saat seperti itu, ia sering berbisik pelan, hampir tidak terdengar, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, atau pada sesuatu yang tidak terlihat. Urip iki mung mampir ngombe, katanya suatu malam, menghela napas panjang. Kalimat itu bukan keluhan, tapi lebih seperti pengingat. Warga desa tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah papan itu. Mereka hanya melihat Pak Wiryo sebagai pedagang es lilin yang hidupnya biasa-biasa saja. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan Pak Wiryo bukan ketenangan orang pasrah semata, melainkan ketenangan orang yang sudah lama berdamai dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Desa itu tetap berjalan seperti biasa. Pagi datang dengan suara ayam berkokok, siang dengan terik matahari, sore dengan angin sejuk, dan malam dengan suara jangkrik yang tak pernah absen. Di tengah semua itu, Pak Wiryo tetap mendorong gerobaknya, menjual es lilin, tersenyum pada anak-anak, dan pulang ke rumah kecilnya. Tak ada yang curiga, tak ada yang benar-benar peduli. Dan itulah yang membuat semuanya terasa semakin sunyi. Karena di desa yang terlihat tenang itu, ada rahasia yang belum bangun sepenuhnya. Rahasia yang tertidur bersama waktu, menunggu saatnya untuk membuka mata. Dan ketika saat itu tiba, desa yang selama ini terlihat aman dan tentram, tidak akan pernah sama lagi. Di seberang rumah Pak Wiryo, hanya dipisahkan oleh jalan tanah selebar 2 meter, berdirilah rumah Pak Darmo. Dulu, rumah itu tidak jauh berbeda dengan rumah Pak Wiryo. Dindingnya papan, catnya kusam, dan kalau hujan turun deras, air sering merembes masuk dari sela-sela atap. Pak Darmo sendiri dulunya dikenal sebagai orang yang hidup pas-pasan. Pekerjaannya serabutan, kadang jadi buruh tani, kadang ikut orang ke kota sebagai kuli bangunan, tapi sering pulang dengan tangan kosong. Istrinya sudah lama meninggal, anaknya merantau entah kemana,
dan jarang memberi kabar. Hidup Pak Darmo dulu bisa dibilang sepi dan berat. Namun semua itu berubah sejak sekitar setahun terakhir. Perubahan itu awalnya terasa pelan, hampir tidak disadari. Suatu pagi, warga melihat truk kecil berhenti di depan rumah Pak Darmo, menurunkan pasir dan semen. Orang-orang mengira Pak Darmo hanya ingin memperbaiki rumahnya yang sudah reot. Tapi hari berganti hari, bahan bangunan terus berdatangan. Papan diganti tembok, lantai tanah diganti keramik, dan atap seng lama diganti genteng merah yang mengkilap. Dalam waktu beberapa bulan, rumah Pak Darmo berubah menjadi rumah paling bagus di lingkungan itu. Tak lama setelah itu, motor baru terlihat terparkir di depan rumahnya. Motornya bukan motor murahan, tapi motor yang harganya jauh di atas kemampuan orang seperti Pak Darmo. Beberapa bulan kemudian, ternaknya bertambah. Kambingnya bukan cuma 1-2, tapi sampai memenuhi kandang belakang rumah. Bahkan ada sapi yang harganya jelas tidak murah. Warga mulai saling pandang. Mereka heran, tapi juga takut bertanya. Darmo kok mendadak sugih ngono yo? Bisik seorang ibu di warung, padahal kerjane yo ora cito. Jawab yang lain pelan. Pak Darmo sendiri berubah. Cara jalannya lebih tegap, pakaiannya lebih rapi. Kalau dulu sering menunduk saat bertemu orang, sekarang ia berani menatap lurus. Bahkan, kadang tersenyum tipis dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia masih menyapa warga, masih ikut ronda sesekali, tapi ada jarak yang terasa. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkannya dari orang-orang lain. Pak Wiryo melihat semua itu dari kejauhan. Ia tidak pernah ikut membicarakan Pak Darmo. Setiap sore, saat ia duduk di depan rumah sambil membersihkan sisa es lilin yang tidak terjual, matanya kadang tanpa sengaja tertuju ke rumah seberang. Rumah Pak Darmo kini terlihat mencolok, terlalu mewah untuk desa sekecil itu. Tapi Pak Wiryo selalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin memikirkan lebih jauh. Masalahnya bukan hanya soal harta Pak Darmo yang mendadak. Yang membuat warga mulai merasa tidak tenang adalah apa yang terjadi setiap malam. Begitu matahari tenggelam dan desa mulai sunyi, dari pekarangan rumah Pak Darmo sering terdengar suara-suara aneh. Kadang seperti orang mengerang kesakitan. Suaranya pelan tapi panjang, membuat bulu kuduk meremang. Kadang seperti suara hewan disembelih, ada lenguhan pendek, lalu sunyi, lalu terdengar lagi di malam berikutnya. Bau amis kadang tercium sampai ke jalan, bercampur dengan bau kemenyan yang menyengat. Awalnya, warga mencoba berpikir positif. Mungkin Pak Darmo sedang menyembelih ternak, mungkin ada hewan yang sakit. Tapi suara-suara itu terlalu sering, terlalu teratur, dan terlalu ganjil untuk dianggap biasa. Anjing-anjing desa mulai gelisah. Setiap malam, mereka menggonggong ke arah rumah Pak Darmo, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Ayam-ayam sering mati mendadak tanpa sebab jelas. Beberapa warga mengaku sulit tidur karena merasa seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Kecurigaan pun mulai muncul, meski tidak diucapkan terang-terangan. Jangan-jangan pesugihan, bisik seseorang suatu malam saat ronda. Ah, ojo ngomong sembarangan. Aiso ciloko, sahut yang lain, suaranya gemetar. Namun di desa itu, kata pesugihan bukanlah hal asing. Orang-orang tua tahu betul, desa ini punya sejarah kelam. Dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada beberapa orang yang hidupnya berubah mendadak seperti Pak Darmo, kaya tiba-tiba, lalu menghilang dengan cara yang tidak wajar. Ada yang ditemukan mati di sawah, ada yang rumahnya terbakar tanpa sebab, ada yang keluarganya hancur satu persatu. Cerita-cerita itu biasanya hanya dibicarakan saat malam sudah sangat larut, dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu. Yang lain, anak-anak tidak pernah diberitahu secara jelas, hanya diperingatkan agar tidak main ke tempat-tempat tertentu, terutama ke sungai tua di pinggir desa. Pak Darmo tahu betul soal cerita-cerita itu. Ia tumbuh besar di desa yang sama. Ia mendengar kisah-kisah pesugihan sejak kecil. Dan mungkin justru itulah yang membuatnya tergoda. Hidup miskin terlalu lama membuat hatinya kering. Kesepian setelah ditinggal istri dan anaknya merantau membuat pikirannya gelap. Saat ada seseorang, entah dari mana, menawarkan jalan pintas, Pak Darmo tidak berpikir panjang. Warga
tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Darmo di balik pagar rumahnya yang kini lebih tinggi. Tapi beberapa orang pernah melihat hal-hal ganjil. Seorang pemuda ronda pernah melihat Pak Darmo membawa karung besar ke pekarangan belakang tengah malam. Karung itu tampak berat dan basah, meneteskan cairan gelap ke tanah. Saat pemuda itu mencoba mendekat, tiba-tiba bau menyengat membuatnya pusing. Dan saat ia sadar, Pak Darmo sudah tidak ada. Seorang ibu yang rumahnya agak dekat pernah melihat bayangan bergerak di halaman Pak Darmo. Bayangan itu tinggi, tidak wajar, dan jalannya tidak menyentuh tanah. Saat ibu itu memejamkan mata dan membaca doa, bayangan itu lenyap. Tapi sejak malam itu, ia jatuh sakit berhari-hari. Pak Wiryo juga mulai merasakan perubahan suasana. Setiap malam, saat ia hendak tidur, ia mendengar suara-suara itu. Ia tidak membuka jendela, tidak mengintip, hanya berbaring sambil menarik selimut tipisnya. Tapi hatinya terasa berat. Tidak enak yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang perlahan mendekat. Bukan hanya ke desa itu, tapi ke dirinya sendiri. Suatu malam, Pak Wiryo terbangun karena suara erangan yang terdengar lebih dekat dari biasanya. Ia duduk di ranjang, mendengarkan dengan saksama. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara langkah di luar rumah. Pelan, tapi jelas. Pak Wiryo tidak berani keluar. Ia hanya memejamkan mata, berbisik lirih, mengingat pesan lama yang dulu sering diucapkan kakeknya. Oho wedi, yen atimu risik. Kata-kata itu keluar, begitu saja, seperti refleks. Keesokan harinya, desa kembali terlihat normal. Matahari terbit, ayam berkokok, orang-orang pergi ke sawah. Pak Darmo keluar rumah dengan pakaian bersih, menyapa beberapa orang dengan senyum tipis. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani menyinggung soal suara semalam. Namun, di balik senyum Pak Darmo, ada sesuatu yang berubah. Matanya sering terlihat cekung, seolah kurang tidur. Kadang ia terlihat berbicara sendiri di halaman belakang. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tangannya sering gemetar saat sendirian. Meski saat ada orang lain, ia berusaha terlihat tenang. Warga mulai sadar, kekayaan Pak Darmo bukan datang tanpa harga. Dan harga itu, dalam cerita-cerita lama, hampir selalu sama. Tumbal. Pesugihan yang dikenal di desa itu bukan pesugihan biasa. Ia tidak meminta tumbal hewan saja. Ia meminta manusia, dan bukan sembarang manusia. Tumbalnya harus orang yang dekat, orang yang darah dan kehidupannya sudah saling bersinggungan. Semakin dekat hubungannya, semakin besar hasil yang didapat. Itulah sebabnya beberapa warga mulai merasa takut. Mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi korban? Siapa yang hidupnya dianggap paling tidak berarti? Paling mudah diambil tanpa banyak yang mencari. Jawabannya, tanpa disadari banyak orang, sudah ada di depan mata. Pak Wiryo, seorang pedagang es lilin yang hidup sendirian, tidak punya istri, tidak punya anak. Hidupnya sederhana, nyaris tidak terlihat. Orang-orang sering memandangnya dengan kasihan, tapi jarang benar-benar peduli. Ia tinggal tepat di seberang rumah Pak Darmo. Jaraknya dekat, terlalu dekat. Pak Darmo sering memperhatikan Pak Wiryo dari balik jendela. Ia tahu kebiasaan Pak Wiryo, jam berangkat, jam pulang, rute dagangannya. Ia tahu Pak Wiryo jarang keluar malam, jarang bertamu, dan jarang didatangi orang. Dalam pandangan Pak Darmo, Pak Wiryo adalah orang yang sepi di dunia ini. Suatu sore, saat Pak Wiryo pulang lebih awal karena hujan, pandangan mereka sempat bertemu. Pak Darmo tersenyum, tapi senyumnya terasa dingin. Pak Wiryo membalas dengan anggukan kecil, lalu masuk ke rumahnya. Di dalam rumah papan itu, Pak Wiryo duduk lama di kursi kayu. Dadanya terasa sesak. Entah kenapa, sore itu ia merasa sangat lelah, bukan di tubuh, tapi di hati. Ia teringat mimpi-mimpi aneh yang mulai sering datang belakangan ini. Mimpi tentang kakeknya, tentang suara berat yang memanggilnya dari kejauhan. Leh, ojo nganti, kau dadi tambel. Suara itu seolah bergaung di kepalanya. Pak Wiryo menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi nalurinya berkata bahwa desa ini sedang bergerak menuju sesuatu yang gelap. Dan di tengah semua itu, ia merasa namanya perlahan mulai ditarik masuk. Malam itu, suara dari pekarangan Pak Darmo terdengar. Lagi, kali ini lebih lama, lebih kasar. Angin bertiup kencang, membuat paintu-paintu
rumah berderit. Pak Wiryo memejamkan mata, berbaring sambil menahan napas. Di seberang sana, Pak Darmo berdiri di halaman belakangnya, menatap tanah yang sudah buried. Bibirnya bergetar saat berbisik pada kegelapan, menyebut satu nama yang tidak ia ucapkan keras-keras, tapi jelas terbayang di pikirannya. Desa itu masih terlihat tenang dari luar. Sawah tetap hijau, angin tetap sejuk, dan jangkrik tetap bernyanyi setiap malam. Tapi di balik semua itu, sebuah pilihan sudah dibuat. Dan ketika pesugihan mulai menuntut bayaran, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Karena Tumbal tidak pernah salah alamat. Sejak keputusan itu dibuat, suasana desa Pelen-Pelen berubah. Meski di permukaan semuanya tampak sama saja. Pak Darmo tidak bergerak sendirian. Ada beberapa orang yang terlibat. Orang-orang yang wajahnya biasa dilihat di desa, yang sehari-hari tampak seperti warga biasa, ikut ronda, ikut kenduri, tersenyum kalau berpapasan. Tapi di balik senyum itu, mereka menyimpan niat yang gelap. Mereka berkumpul diam-diam, bukan di rumah Pak Darmo, melainkan di tempat yang jarang dilewati orang, dekat lumbung tua yang sudah lama tidak dipakai. Di sana, dengan suara pelan dan wajah tegang, mereka membicarakan satu hal yang sama. Tumbal. Syaratnya sudah jelas sejak awal. Orang itu harus miskin, hidupnya pas-pasan, tidak punya banyak keluarga, dan kalaupun hilang, tidak akan banyak yang mencari. Bukan karena mereka kejam tanpa alasan, tapi karena begitulah aturan yang mereka yakini. Semakin tidak berarti seseorang di mata manusia, semakin mudah diambil oleh sesuatu yang bukan manusia. Pak Wiryo muncul tanpa perlu diperdebatkan lama. Ia tinggal sendirian, tidak punya istri, tidak punya anak, keluarganya yang lain entah di mana. Hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan. Setiap hari hanya mendorong gerobak es lilin, berangkat pagi, pulang sore. Tidak pernah terlibat urusan desa lebih dari yang perlu. Dalam pandangan orang-orang itu, Pak Wiryo adalah pilihan yang paling masuk akal. Wong sepi, kata salah satu dari mereka pelan. Yen, ilang. Sopo sing ngogoleki, sahut yang lain. Pak Darmo mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk. Pelan, dalam hatinya ada sisa rasa ragu. Tapi rasa itu segera tenggelam oleh bayangan harta dan kehidupan yang lebih nyaman. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah jalan hidup, bahwa setiap orang punya perannya masing-masing. Dan peran Pak Wiryo, menurut pikirannya yang sudah terlanjur gelap, adalah menjadi tumbal. Sejak itu, gerak-gerik Pak Wiryo mulai diawasi. Tidak terang-terangan, tidak mencolok, tapi cukup untuk diketahui. Jam berapa ia keluar rumah, jam berapa ia pulang, rute mana saja yang ia lewati saat berdagang, hari apa saja ia biasanya pulang lebih awal. Bahkan kebiasaan kecil seperti kapan ia berhenti di warung, kapan ia duduk di bawah pohon untuk beristirahat, semua dicatat di kepala. Pak Wiryo tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi-pagi ia bangun, menyiapkan es lilin dengan tangan yang sudah terbiasa bekerja dalam dingin. Kadang ia berhenti sejenak, memandang air yang membeku. Entah kenapa merasa ada sesuatu yang berat di dadanya, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu hanya rasa capek karena usia. Namun sejak rencana itu disusun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dan kali ini tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Pada suatu malam, ketika desa sudah benar-benar sunyi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, gerobak es lilin Pak Wiryo tiba-tiba bergerak sendiri. Gerobak itu disimpan di samping rumahnya, terkunci dengan rantai besi yang cukup tebal. Tidak mungkin ada orang yang mendorongnya tanpa membuka kunci. Tapi pagi itu, Pak Wiryo terkejut melihat gerobaknya sudah berpindah posisi sedikit lebih ke tengah halaman. Rodanya meninggalkan bekas di tanah. Ia berdiri lama memandangi gerobak itu. Dadanya terasa dingin. Ia memeriksa kunci rantai, masih utuh, tidak rusak. Tidak ada bekas dibuka paksa. Pak Wiryo menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, gumamnya. Meski ia sendiri tahu angin malam tidak mungkin sekuat itu. Kejadian itu tidak berhenti sekali. Malam-malam berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Kadang gerobak itu bergeser sedikit, kadang lebih jauh, seolah-olah ada yang menariknya dengan sengaja. Pak Wiryo mulai merasa tidak tenang, tapi ia tetap tidak bercerita pada siapapun. Ia memilih diam,
Seperti biasa, anjing-anjing desa juga mulai bertingkah aneh. Setiap kali Pak Wiryo lewat, terutama saat sore menjelang malam, anjing-anjing itu melolong panjang. Bukan gonggongan biasa, tapi lolongan yang terdengar seperti ratapan. Bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya langsung berdiri. Beberapa ibu menutup pintu rumah lebih cepat saat mendengar suara itu, sambil membaca doa pelen-pelen. "Anjing kok ngono yen Pak Wiryo lewat?" bisik seorang warga. "Kayak ndelok opo?" jawab yang lain dengan wajah pucat. Pak Wiryo sendiri sering merasa aneh saat berjalan melewati rumah-rumah itu. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Kadang ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, hanya bayangannya sendiri yang memanjang di tanah. Beberapa orang bersumpah melihat sesuatu yang lebih jelas. Mereka melihat bayangan seorang kakek tua, tubuhnya agak membungkuk, mengenakan kain hitam yang diikat di kepala, berjalan tepat di belakang Pak Wiryo. Bayangan itu tidak selalu terlihat, hanya muncul sekilas, tapi cukup jelas untuk membuat orang yang melihatnya langsung merinding. Anehnya, bayangan itu tidak pernah berjalan mendahului atau menjauh. Ia selalu berada di belakang Pak Wiryo, seperti penjaga yang setia. Cerita tentang bayangan itu menyebar pelan-pelan. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, tapi bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Pak Darmo dan orang-orang yang terlibat. Sebagian dari mereka mulai merasa takut. "Yen wong kui ana sing ngancani, piye?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Pak Darmo mengeraskan hati. "Kau oho wedi, yen wis dipilih, yo wis." Namun jauh di dalam hatinya, Pak Darmo mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap malam sebelum tidur, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tapi ia terus memaksa dirinya untuk percaya bahwa semua ini akan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Pak Wiryo sendiri mulai berubah. Ia lebih sering melamun. Saat mendorong gerobaknya, pandangannya sering kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat yang jauh. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Hampir setiap malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi-mimpi itu selalu datang dengan tema yang sama. Dalam mimpinya, Pak Wiryo melihat rumah kayu lama yang sudah tidak ada di dunia nyata. Rumah kakeknya. Di depan rumah itu, kakeknya duduk di kursi bambu. Wajahnya lebih pucat dari yang ia ingat. Matanya tajam menembus dada. Kakeknya tidak pernah tersenyum dalam mimpi itu. Ia hanya menatap Pak Wiryo lama, lalu berbicara dengan suara berat yang menggema, seperti datang dari dalam tanah. "Wes, wayahe," katanya pelan tapi tegas. Pak Wiryo ingin bertanya, ingin menjawab, tapi suaranya tidak keluar. "Ilmu iki, ojo kok pendem maneh," lanjut kakeknya. "Yen kau menen way, thing Leo bakal sengsara." Setiap kali mendengar kata-kata itu, Pak Wiryo merasa dadanya sesak. Ada perasaan takut, tapi juga ada rasa sedih yang dalam, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dalam mimpi-mimpi itu, kakeknya kadang mendekat. Tangannya yang kasar menyentuh bahu Pak Wiryo. Sentuhan itu terasa dingin, tapi anehnya menenangkan. Saat terbangun, Pak Wiryo selalu terdiam lama. Ia duduk di ranjangnya yang sempit, menatap dinding papan yang gelap. Hatinya berdebar, bukan hanya karena mimpi, tapi karena ada bagian dari dirinya yang mulai teringat sesuatu. Sesuatu yang sudah lama ia coba lupakan. Ia teringat masa kecilnya, saat kakeknya masih hidup, saat ia sering diajak ke tempat yang tidak boleh diceritakan pada siapapun, saat kakeknya mengajarinya untuk diam, untuk tidak mudah tergoda, dan untuk menjaga sesuatu yang tidak semua orang boleh tahu. Dulu, Pak Wiryo tidak mengerti. Ia hanya merasa takut dan memilih melupakan semua itu setelah kakeknya meninggal. Kini, kenangan itu kembali satu persatu, seperti pintu yang terbuka perlahan di siang hari. Pak Wiryo masih terlihat seperti biasa. Ia tetap menjual es lilin, tetap tersenyum pada anak-anak. Tapi di dalam dirinya, ada pergulatan yang semakin kuat. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan. Ada sesuatu yang mengincarnya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa nyata. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Pak Wiryo pulang lebih lambat dari biasanya. Jalan desa sudah sepi. Angin bertiup lebih dingin. Saat ia mendorong gerobaknya, ia tiba-tiba berhenti.
Hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, dengan keberanian yang entah datang dari mana, Pak Wiryo menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun saat ia kembali menghadap ke depan, bayangan di tanah menunjukkan dua sosok. Sosoknya sendiri, dan satu sosok lain yang lebih tinggi, berdiri tepat di belakangnya. Pak Wiryo menutup mata, bibirnya bergetar. "Yen iki pancen dalanku," bisiknya lirih, hampir menangis. "Mugo-mugo aku kuat." Di kejauhan, dari arah rumah Pak Darmo, terdengar suara benturan keras. Disusul erangan pendek. Malam mulai turun, dan bersama dengan malam itu, sebuah keputusan yang sudah dibuat tidak bisa lagi ditarik kembali. Tumbal sudah dipilih, dan meski Pak Wiryo belum tahu apa yang menantinya, nalurinya berkata bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Desa itu, dengan segala ketenangannya, sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar dan mengerikan untuk banner-banner dimulai. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba tanpa tanda yang mencolok bagi orang luar. Tapi bagi desa itu, udara terasa berbeda sejak sore. Matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, seolah ditelan kabut tipis yang turun dari arah sungai. Angin tidak berembus seperti hari-hari lain. Ia diam, berat, membuat daun-daun di pohon seakan enggan bergerak. Jangkrik tidak langsung berbunyi, dan kesunyian yang tercipta justru terasa menekan dada. Pak Wiryo pulang lebih lambat sore itu. Dagangannya tidak habis, dan ia memilih berjalan pelan, mendorong gerobaknya melewati jalan tanah yang mulai gelap. Lampu-lampu rumah sudah menyala satu persatu, tapi kebanyakan pintu tertutup rapat. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada orang duduk di teras. Desa seperti menahan napas. Hatinya tidak enak sejak siang. Bukan rasa takut yang jelas, tapi firasat yang menempel seperti bayangan. Setiap langkah terasa berat. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, bukan karena mendengar suara, tapi karena merasa ada sesuatu yang terlalu dekat. Namun jalan di belakangnya kosong, hanya bayangannya sendiri yang memanjang di tanah. Saat ia melewati tikungan kecil dekat rumpun bambu, semuanya terjadi begitu cepat. Dari gelap, beberapa sosok muncul. Tangan kasar menutup mulutnya, bau keringat, dan tanah langsung memenuhi hidungnya. Gerobaknya terlepas, roda kayunya membentur batu dengan suara keras, sebelum akhirnya rebah. Pak Wiryo berusaha meronta, tapi tubuhnya yang kurus kalah oleh jumlah dan tenaga mereka. Tidak ada teriakan yang keluar, hanya napas tercekik di balik telapak tangan. Ia diseret menjauh dari jalan desa, masuk ke jalur kecil yang jarang dilewati. Orang, duri-duri menyayat kakinya, tapi rasa sakit itu terasa jauh, seperti tidak sepenuhnya menyentuh kesadarannya. Dalam benaknya, hanya satu hal yang terlintas, suara yang sudah sering ia dengar dalam mimpi. Alayauho wade. Entah kenapa, kalimat itu justru membuatnya tenang. Perjalanan terasa lama meski jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Mereka berhenti di dekat sungai tua, sungai yang airnya jarang digunakan warga, sungai yang sejak lama dihindari anak-anak. Di sanalah tempat keramat itu berada. Tanahnya lembab, berbau lumpur dan dedaunan busuk. Pohon-pohon besar berdiri rapat, cabangnya seperti tenggen-tenggen gelap yang saling bertaut. Di tempat itu, sesajen sudah tersusun rapi. Kepala kambing diletakkan di atas daun pisang, matanya terbuka, lidahnya menjulur kaku. Bunga 7 rupa ditaburkan mengelilingi sebuah lingkaran yang digambar dengan kapur dan tanah bercampur darah. Kemenyan menyala, asapnya tebal dan menusuk, membuat mata perih dan kepala pening. Bau amis darah bercampur dengan wangi bunga dan asap, menciptakan aroma yang sulit dilupakan. Pak Wiryo dilempar ke tengah lingkaran. Tali kasar melilit pergelangan tangan dan kakinya, diikat kuat ke posik-posik kecil yang tertanam di tanah. Ia tidak melawan, matanya terbuka, menatap langit yang tertutup daun. Bulan tidak terlihat jelas, hanya cahaya pucat yang sesekali menembus celah. Mantra mulai dibacakan. Suaranya pelan, tapi ritmenya membuat bulu kuduk berdiri. Kata-kata itu bukan bahasa sehari-hari, terdengar tua, berat, seolah keluar dari mulut yang bukan sepenuhnya manusia. Setiap bait mantra diikuti oleh gerakan tangan, oleh taburan bunga, oleh cipratan darah hewan yang disiramkan ke tanah. Tanah itu menyerap darah dengan cepat, seperti haus. Pak Wiryo merasakan sesuatu merayap di kulitnya, bukan serangga,
tapi hawa dingin yang merambat dari kaki ke dada. Napasnya teratur, anehnya tidak panik. Dalam kepalanya, kenangan-kenangan lama mulai bermunculan. Wajah kakeknya, rumah kayu tua, suara angin di malam hari. Semua itu datang bersamaan, tumpang tindih, seperti pintu-pintu yang dibuka paksa. Pak Darmo berdiri di dekatnya. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipis. Meski udara dingin, di tangannya pisau berkilat terkena cahaya api kemenyan. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang bukan sekadar ketakutan. Ada nafsu di sana, nafsu untuk mempertahankan apa yang sudah ia dapatkan, apa yang sudah ia korbankan. Jauh sebelum malam ini, maaf Yowir, suaranya bergetar, tapi tidak surut. Demi rezekiku, Pak Wiryo menoleh sedikit, menatap Pak Darmo. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya tatapan kosong yang membuat Pak Darmo justru semakin gelisah. Sejenak, ingatan Pak Darmo melayang ke masa lalu, saat mereka masih sama-sama miskin, sama-sama duduk di pinggir sawah, mengeluh tentang hidup. Tapi bayangan rumah besar dan harta yang ia miliki sekarang segera menelan rasa ragu itu. Pisau diangkat perlahan, ujungnya berkilat tepat di atas leher Pak Wiryo. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu melambat, menunggu satu keputusan terakhir. Saat itulah tanah bergetar, awalnya pelan, seperti getaran kecil yang hampir tidak terasa, lalu semakin kuat. Pasak-pasak yang menahan tali Pak Wiryo bergetar, tanah di sekitarnya retak halus. Angin tiba-tiba berputar, datang dari segala arah, membawa daun-daun kering dan abu kemenyan berterbangan. Api sesajen padam satu persatu, menyisakan asap hitam yang berputar di udara. Sungai tua di dekat mereka bergolak. Airnya yang biasanya tenang mendidih, mengeluarkan suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Tabes dari dalam sungai naik ke udara, bercampur dengan bau darah dan kemenyan. Orang-orang yang hadir mulai panik. Ada yang mundur beberapa langkah, ada yang menjatuhkan benda di tangannya. Mantra terputus, berubah menjadi gumaman tak jelas. Pak Darmo sendiri terpaku, pisau masih terangkat, matanya membelalak. Di tengah kekacauan itu, Pak Wiryo membuka mata lebih lebar. Tatapannya berubah, kosong, dingin, dalam. Bukan tatapan orang yang ketakutan, bukan tatapan orang yang pasrah. Ada sesuatu di balik mata itu, sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya merasakan dorongan untuk mundur. Seolah-olah yang terbaring di tanah itu bukan lagi Pak Wiryo yang mereka kenal. Tali yang mengikat pergelangan tangannya mulai menegang. Bukan karena ia menariknya, tapi karena tanah di bawahnya bergerak. Dari balik tubuhnya, udara terasa berat, menekan dada setiap orang yang berdiri di sekeliling lingkaran. Suara angin berubah, terdengar seperti bisikan banyak suara yang saling bertumpuk. Pak Wiryo menarik napas dalam-dalam. Napas itu terdengar jelas di tengah gemuruh. Dari mulutnya keluar suara pelan, hampir seperti doa, hampir seperti gumaman. Lama, aku wis ngendaleni iki suwe, katanya lirih Saiki. Cukup. Bayangan di sekelilingnya menebal. Cahaya bulan yang tadinya pucat, kini tertutup sepenuhnya oleh awan gelap. Beberapa orang merasa kakinya dingin, seperti berdiri di air. Ada yang merasakan tangan tak terlihat menyentuh bahunya. Ketakutan mulai berubah menjadi teror. Hector mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah menempel di tanah. Pisau di tangannya jatuh, menancap di tanah dengan bunyi tumpul. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Di depan matanya, wajah Pak Wiryo terlihat berbeda. Garis-garis di wajahnya lebih tegas, sorot matanya lebih tajam, seperti wajah orang lain yang menumpang di tubuh yang sama. Dalam kepalanya, Pak Wiryo mendengar suara yang sangat ia kenal. Suara kakeknya. Tidak lagi berbisik, tapi berbicara dengan tenang dan jelas. Le, Saki kowe ngerti, ilmu iki ora kanggo disimpen nganti mati. Ilmu iki kanggo nglindungi, lan yen perlu, maleke. Kenangan lama kembali dengan deras. Malam-malam saat kakeknya mengajarinya duduk diam, menahan napas, merasakan tanah di bawah kaki. Pesan-pesan tentang keseimbangan, tentang harga yang harus dibayar jika manusia melampaui batas. Semua itu kini terasa utuh, tidak lagi terpotong-potong seperti mimpi. Pak Wiryo menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Saat itu, lingkaran di tanah menyala redup, bukan oleh api,
tapi oleh cahaya pucat yang muncul dari ritekan-ritekan kecil. Orang-orang yang berdiri di sekelilingnya mulai berteriak. Ada yang jatuh terduduk, ada yang berusaha lari tapi tersandung, seolah tanah menolak mereka pergi. Angin berhenti mendadak, keheningan jatuh seperti beban berat. Di tengah keheningan itu, Pak Wiryo perlahan bangkit. Tali di tangannya terlepas sendiri, jatuh ke tanah seperti benang rapuh. Ia berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegak, gerakannya tenang. Tidak ada darah di tubuhnya, tidak ada luka. Hanya tatapan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil. Sungai berhenti bergolak, tapi uap panas masih naik dari permukaannya. Bau amis semakin kuat. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah berat, disertai bunyi seperti rantai yang diseret. Beberapa orang menoleh. Wajah mereka pucat, menyadari bahwa ritual ini telah memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Pak Wiryo mengangkat kepalanya sedikit, seolah menyambut kehadiran itu. "Aku orang jaluk apa-apa," katanya pelan tapi jelas. "Sing salah, kudu bayar." Kalimat itu menggantung di udara, berat, penuh makna. Pak Darmo merasakan dadanya sesak, napasnya pendek. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, ia benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan harta, tapi takut pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau ditawar. Malam Jumat Kliwon itu tidak berakhir dengan darah di leher Pak Wiryo. Ia berakhir dengan kesadaran yang bangkit, dengan sesuatu yang selama ini tertidur, kini membuka mata. Desa yang selama ini tampak tenang telah melangkah terlalu jauh, dan malam itu menjadi titik di mana tidak ada lagi jalan kembali. Di antara pepohonan yang bergetar pelan, suara berat terdengar lagi. Bukan hanya di telinga Pak Wiryo, tapi di seluruh tempat itu. Suara yang mengingatkan bahwa setiap perjanjian punya harga, dan setiap niat buruk, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya pulang. Begitu tali yang melilit pergelangan tangan dan kaki Pak Wiryo putus sendiri, suasana di tempat keramat itu berubah total. Udara yang tadinya dingin menusuk tiba-tiba terasa berat, seperti menekan dada siapapun yang berdiri di sana. Api kemenyan yang sempat padam menyala kembali, tapi apinya bukan merah atau kuning, melainkan hitam kebiruan, bergoyang tanpa arah, seolah menari mengikuti irama yang tak terdengar oleh telinga manusia. Pak Wiryo perlahan bangkit dari tanah. Gerakannya pelan, tapi mantap, seperti orang yang sudah hafal betul apa yang sedang terjadi. Wajahnya masih sama keriput, kulit legam, mata yang biasanya sayu karena kelelahan berdagang namun sekarang ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong, dingin dan dalam. Seakan di balik mata itu ada lorong panjang yang berisi kegelapan dan usia ratusan tahun. Pak Darmo dan orang-orang yang ikut ritual mundur bersamaan. Ada yang tersandung akar, ada yang jatuh terduduk, ada pula yang langsung bersimpuh tanpa sadar. Nafas mereka terengah-engah, bau keringat dan ketakutan bercampur dengan anyir darah. Kambing yang masih mengalir di tanah. Dari tubuh Pak Wiryo, aura hitam pekat mulai keluar, seperti asap, tapi lebih padat. Aura itu berputar mengelilinginya, naik ke atas lalu turun lagi, membuat tanah di bawah kakinya retak-retak halus. Sungai tua di dekat mereka mendidih makin keras. Gelembung-gelembung besar muncul ke permukaan, disertai suara gemuruh seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar yang sangat dalam. Suara berat menggema, bukan hanya dari mulut Pak Wiryo, tapi dari pepohonan, dari tanah, dari air sungai, bahkan dari udara itu sendiri. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri, telinga berdengung, dan kepala terasa mau pecah. Ilmu, iki ora kanggo keserakahan. Pak Darmo menutup telinganya sambil berteriak, tapi sia-sia. Suara itu tetap masuk, menembus tulang dan darahnya. Ia merasakan dadanya panas, jantungnya berdegup tak karuan, seperti mau meloncat keluar. Lalu, dari tengah lingkaran sesajen, tanah amblas perlahan. Retakan itu melebar, mengeluarkan bau busuk yang luar biasa, seperti bangkai yang dikubur ratusan tahun lalu. Dari dalamnya muncul sosok besar yang selama ini hanya ada di cerita bisik-bisik warga desa. Makhluk pesugihan itu berdiri tegak, tingginya hampir menyentuh dahan pohon randu tua di dekat sungai. Tubuhnya hitam legam, berkilat seperti dilumuri minyak. Matanya merah menyala, menyorot tajam, penuh lapar. Dari mulutnya keluar suara dengusan berat. Napasnya bau besi,
dan tanah basah. Beberapa orang yang melihatnya langsung pingsan. Ada yang monti-manta, ada yang menangis sambil menyebut nama Tuhan. Ada juga yang tak bersuara sama sekali karena ketakutan sudah melumpuhkan seluruh tubuhnya. Pak Darmo gemetar hebat. Inilah makhluk yang selama setahun terakhir ia sembah. Ia beri sesajen, ia panggil dengan mantra-mantra terlarang. Makhluk yang ia kira akan memberinya kekayaan selamanya. "Gusti, aku wis nepati janji," katanya terbata-bata. "Tumbale wis tak gowo." Makhluk itu melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya hancur, meninggalkan jejak hitam, berasap, tapi arah langkahnya bukan menuju Pak Wiryo. Makhluk itu berbalik, pelan, sangat pelan. Kepalanya berputar, dan matanya yang merah menyala itu menatap Pak Darmo. Pak Darmo membeku, seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah darahnya berhenti, mengalir di hadapan makhluk itu. Ia bukan apa-apa, bukan orang kaya, bukan tuan ritual, hanya manusia kecil yang penuh dosa. Pak Wiryo berdiri diam, aura hitamnya kini menyatu dengan kegelapan malam. Di belakangnya, samar-samar, terlihat bayangan seorang kakek tua berikat kain hitam. Wajahnya tegas, matanya tajam, berdiri dengan tongkat kayu yang ujungnya menancap ke tanah. Bayangan itu mengangguk pelan, seolah memberi izin. Makhluk pesugihan mengaum keras. Suaranya mengguncang pepohonan, membuat burang-burang beterbangan panik. Lalu, tanpa peringatan, makhluk itu mengayunkan tangannya. Salah satu pria yang ikut ritual terlempar ke arah sungai. Tubuhnya menghantam batu besar dengan suara keras sebelum akhirnya jatuh ke air mendidih. Ia menjerit kesakitan, kulitnya melepuh seketika, lalu tubuhnya tenggelam, hilang tanpa sisa. Orang lain mencoba lari, tapi kakinya tiba-tiba kaku. Ia jatuh tersungkur, matanya membelalak, mulutnya berbuih putih. Tubuhnya kejen-kejong beberapa detik, lalu diam selamanya. Seorang lagi berlari sambil tertawa histeris. Tawanya keras, tidak wajar, seperti orang yang sudah kehilangan akal. Ia berlari masuk ke hutan gelap, dan suaranya perlahan menghilang, digantikan oleh jeritan panjang yang membuat siapapun yang mendengarnya ingin menutup telinga. Pak Darmo tersisa sendirian. Ia jatuh berlutut, tangannya gemetar, air mata bercucuran. Semua kekayaan yang sempat ia nikmati terlintas di kepalanya. Rumah bagus, motor baru, ternak yang gemuk, semua itu kini terasa tidak ada artinya. Ia merangkak mendekati Pak Wiryo, memegang ujung kain celananya dengan putus asa. "Wir, aku salah Wir," katanya terisak. "Ampuni aku, demi Gusti Allah, aku janji bakal mandek." "Oratak, lakoni, maneh." Pak Wiryo menunduk, menatap Pak Darmo. Untuk sesaat, ada kilatan emosi di matanya, bukan amarah, tapi semacam kesedihan yang dalam. Suara kakeknya kembali terngiang di kepalanya, seperti bisikan angin di antara daun bambu. "Elea, ilmu iki kanggo enjaga, duduk kanggo mateni sembarangan." Namun makhluk pesugihan itu sudah mendekat. Nafas panasnya menyentuh tengkuk Pak Darmo, membuat kulitnya seperti terbakar. Pak Darmo menangis semakin keras, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Aku mong pengen urip luwih apik," katanya lirih. "Aku kesel dari wong miskin, Pak." Wiryo akhirnya berbicara. Suaranya masih berat, bergema, tapi ada nada manusia di dalamnya. "Rezeki ora tau njaluk tumbal nyowo wong liyo," katanya pelan tapi tegas. "Sing jaluk kuwi mung keserakahanmu dio." Makhluk pesugihan menggeram, lalu suara lain menggema, lebih tua, lebih dalam, seperti berasal dari perut bumi. "Tambomu." Salah. Kata-kata itu membuat Pak Darmo menjerit. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Akar-akar hitam keluar dari dalam tanah, melilit pergelangan kaki dan tubuhnya, menahan setiap gerakannya. Makhluk itu mengangkat Pak Darmo dengan satu tangan. Tubuh Pak Darmo terangkat ke udara. Kakinya menendeng-nendeng kosong. Tangannya meraih apa saja yang bisa digenggam, tapi nihil. "Pak Wiryo, tolong," jeritnya, suara terakhir yang penuh harap. Pak Wiryo memejamkan mata. Di dalam dadanya ada rasa berat yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak menikmati ini. Ia tidak pernah menginginkan balasan seperti ini. Tapi ia tahu, malam ini adalah akibat dari pilihan Pak Darmo sendiri. Bayangan sang kakek melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Wiryo,
Dengan suara pelan namun berwibawa, kakek itu berkata, "Iki dudu balas dendam le, iki paukuman." Makhluk pesugihan membuka mulutnya lebar-lebar. Kegelapan di dalamnya seperti tak berujung. Dengan satu gerakan cepat, tubuh Pak Darmo ditarik masuk. Jeritannya terputus mendadak, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tanah di tempat itu kembali menutup, sungai berhenti mendidih. Angin mereda, api sesajen padam sepenuhnya. Pak Wiryo berdiri sendiri di tengah lingkaran yang kini hancur. Aura hitam perlahan menghilang dari tubuhnya, kembali masuk ke dalam, seakan tertidur lagi setelah bangkit sesaat. Ia terhuyung, hampir jatuh, lalu duduk di tanah. Nafasnya berat, tubuhnya kembali terasa tua dan lelah. Keringat dingin membasahi Pelepisnik. Di sekelilingnya hanya ada jejak kehancuran dan sunyi yang menakutkan. Malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi bahwa tumbal yang disiapkan dengan niat jahat pada akhirnya selalu kembali ke pemiliknya sendiri. Makhluk itu mencengkeram tubuh Pak Darmo dengan kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk hidup biasa. Tangan hitamnya menembus dada Pak Darmo, seakan tulang dan daging hanyalah kabut tipis. Darah muncrat ke tanah. Tapi anehnya darah itu tidak mengalir seperti biasa. Ia meresap ke dalam tanah, seolah bumi sudah lama menunggu cairan itu. Tanah pelan, seperti sedang menghela napas panjang setelah rasa lapar yang tertahan bertahun-tahun. Pak Darmo menjerit, tapi suaranya hanya keluar sebentar, lalu tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya melotot, putihnya memerah, wajahnya berubah, pucat, kebiruan. Di detik-detik terakhir, mungkin baru ia sadar, semua kekayaan yang ia kumpulkan dengan jalan kotor tidak ada artinya sama sekali. Yang tersisa hanya rasa takut, penyesalan, dan sunyi yang menjemput. Makhluk itu mengangkat tubuh Pak Darmo lebih tinggi, lalu menghantamkannya ke tanah. Sekali, dua kali. Setiap benturan disertai suara retakan yang menjalar ke seluruh penjuru tempat keramat itu. Lalu tanah terbuka lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Dari celah itu keluar bau busuk yang menyengat, campuran antara lumpur tua, darah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kota-kota manusia. Perlahan, tubuh Pak Darmo ditarik masuk. Teriakannya menghilang, digantikan suara tanah menutup kembali, rapat, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Makhluk itu berdiri beberapa detik, menatap Pak Wiryo dengan mata merah menyala, lalu tubuhnya memudar, menyatu dengan kegelapan malam. Sungai kembali mengalir normal. Angin berhenti. Hutan kembali sunyi. Pak Wiryo terduduk lama di tanah. Nafasnya berat, dadanya naik turun seperti orang habis berlari jauh. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lelah yang luar biasa. Ilmu itu bangkit terlalu cepat, terlalu keras. Ia merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Bayangan kakeknya masih berdiri di dekatnya. Wajah tua itu menatap Pak Wiryo dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ada bangga, ada sedih, ada kelegaan. Kowe wes nglakoni sing kudu kok lakoni le, kata kakeknya pelan. Saiki, uripmu kudu luwih waspada. Ilmu iki ora seneng diganggu, tapi yen wis tangi, ora bisa diabaikan. Pak Wiryo mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering, matanya panas. Aku mang pengen urip tentrem kek, jawabnya lirih. Aku ora pengen anasin cilaka. Kakeknya tersenyum samar. Tentrem ora mesti ateges tanpa getih. Kadang tentrem kui teka sawise bebener nuduhake wujud. Setelah itu, bayangan sang kakek perlahan menghilang, seperti asap tertiup angin. Pak Wiryo sendirian di tempat itu. Ia bangkit dengan susah payah, langkahnya gontai, lalu berjalan pulang menyusuri jalan setapak desa yang gelap. Tak ada satupun orang yang ia temui. Desa itu seperti menahan napas. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Pak Darmo ditemukan tewas di pekarangan rumahnya sendiri. Tubuhnya tergeletak kaku, mata terbuka lebar, mulut sedikit menganga. Ekspresinya bukan sekadar mati, tak ada luka jelas yang bisa dijelaskan logika. Dokter desa hanya bisa menggeleng pelan, menulis sesuatu di kertas dengan tangan gemetar. Warga berdatangan, berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani bicara keras. Istri Pak Darmo pingsan berkali-kali. Anak-anaknya menangis ketakutan, seolah merasakan aura dingin yang masih menempel di tubuh ayah mereka. Dan bukan hanya Pak Darmo. Dalam beberapa hari berikutnya, satu persatu orang yang malam itu ikut ritual mengalami nasib aneh.
Ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, barang-barangnya masih ada, tapi orangnya lenyap begitu saja. Ada yang ditemukan berkeliaran di sawah sambil tertawa sendiri. Matanya kosong, mulutnya komat-kamit menyebut nama Pak Darmo berulang kali, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada pula yang ditemukan gantung diri di kandang ternak. Wajahnya pucat dengan senyum aneh, yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Desa kembali terlihat tenang. Sawah tetap hijau. Angin sore tetap berembus. Anak-anak masih bermain di jalanan tanah. Pak Wiryo tetap mendorong gerobak es lilinnya setiap pagi. Menyapa siapa saja yang membeli dengan senyum ramah seperti biasa. Tapi ketenangan itu berbeda. Warga desa kini menghindari rumah Pak Darmo. Pekarangannya dibiarkan kosong. Rumput tumbuh liar. Pagar kayunya lapuk. Setiap malam, orang-orang mengaku mendengar suara tanah digali. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Bau busuk kadang muncul tiba-tiba, lalu hilang begitu saja. Orang-orang juga mulai memperhatikan Pak Wiryo dengan cara berbeda. Tidak lagi dengan tatapan meremehkan, tapi dengan rasa takut yang mereka sembunyikan di balik senyum canggung. Ada yang berhenti menyapanya. Ada yang pura-pura sibuk saat ia lewat. Ada juga yang berani mendekat, tapi hanya untuk memastikan satu hal. Apakah Pak Wiryo masih manusia biasa? Pak Wiryo merasakan perubahan itu. Ia tahu, tapi ia memilih diam. Baginya hidup harus terus berjalan. Setiap sore setelah selesai berdagang, ia duduk di depan rumah kecilnya, memandang langit yang perlahan. Kadang ia teringat wajah Pak Darmo, ceritanya, tatapan terakhirnya. Ada rasa sedih yang tak bisa ia tolak. Nak, gumamnya suatu malam, menatap bayangan sendiri di lantai tanah. Aku orang nyuwun iki kabeh, tapi kau sing milih dalanmu. Anggi. Malam berdesir pelan, membawa suara jangkrik yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seakan alam ikut menjadi saksi. Tumbal memang telah diambil, tapi bukan orang yang dianggap lemah, bukan orang yang pasrah pada nasib. Tumbal itu kembali pada pemilik niat jahatnya sendiri. Desa itu kembali tenang, ya, tapi bukan tenang yang menenangkan. Tenang yang menyimpan peringatan bahwa apapun yang ditanam dengan darah dan keserakahan, suatu hari akan tumbuh dan menagih harga yang tak pernah murah. Dan di tengah desa itu, Pak Wiryo tetap berjalan pelan, mendorong gerobak es lilin warna-warni, membawa rahasia kelam yang akan ia simpan sampai akhir hidupnya. Pak Wiryo kembali mendorong gerobak es lilinnya seperti hari-hari sebelum semua kejadian itu. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih menggantung rendah di atas sawah dan embun menempel di daun padi, suara roda kayu gerobaknya kembali terdengar menyusuri jalan tanah desa. Bunyi krek, krek, itu sama persis seperti dulu. Cedak-cedak yang berubah di permukaan. Es lilin warna-warni tersusun rapi di dalam kotak kayu, dibungkus plastik bening, merah, hijau, kuning, biru. Tangannya yang keriput masih cekatan mengambil uang receh. Matanya masih menyipit saat tersenyum pada pembeli. Anak-anak kembali berlarian menyambutnya. Mereka tidak tahu apa-apa. Bagi mereka, Pak Wiryo tetap Pak Wiryo yang baik, yang kadang memberi es lilin gratis kalau uangnya kurang, yang suka bercanda dengan suara serak. Tawa anak-anak itu terdengar polos, bersih, tidak tercemar oleh rahasia gelap yang membungkus desa. Pak Wiryo datang, teriak seorang bocah sambil berlari. Pak, es lilin sing abang, pak sing igo loro. Pak Wiryo melayani satu persatu. Senyumnya hangat, tapi di balik itu, matanya menyimpan kelelahan, yang bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Setiap kali ia melihat wajah anak-anak itu, ada perasaan campur aduk di dadanya. Lega karena mereka aman, sedih karena desa ini tidak sebersih tawa mereka. Warga dewasa tidak lagi seperti dulu. Jika sebelumnya mereka meremehkan, sekarang mereka menjaga jarak. Saat Pak Wiryo lewat, obrolan mendadak terhenti. Ada yang pura-pura sibuk menyapu, ada yang masuk ke rumah, ada yang hanya menunduk tanpa menyapa. Tatapan mereka penuh tanya, penuh takut, penuh rasa bersalah yang tidak pernah diucapkan. Pak Wiryo tahu itu. Ia merasakannya seperti hawa dingin yang merambat di kulit, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Beberapa hal memang lebih aman disimpan sendiri. Rumah Pak Darmo kini kosong. Pintu kayunya terkunci rapat.
Jendelanya berdebu. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan ayam pun jarang berkeliaran di sekitar pekarangan itu. Anak-anak dilarang bermain. Di sana, konon, setiap malam Jumat, terdengar suara orang menggali tanah, disertai tangisan pelan yang tidak jelas asalnya. Pak Wiryo tidak pernah menoleh ke arah rumah itu saat lewat. Ia tahu, apa yang ada di sana sudah bukan urusannya lagi. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga kemerahan. Bayangan pohon memanjang di jalan desa. Pak Wiryo berhenti di bawah pohon asam besar, tempat biasa anak-anak berkumpul sepulang mengaji. Gerobaknya tinggal beberapa es lilin saja. Tangannya terasa dingin saat membuka tutup kotak kayu. Seorang anak kecil, mungkin baru berusia 6 atau 7 tahun, berdiri agak jauh darinya. Anak itu tidak langsung membeli. Ia hanya menatap Pak Wiryo dengan wajah polos. Matanya besar dan jernih. "Kenapa, nak?" tanya Pak Wiryo lembut. Anak itu mendekat pelan lalu berbisik, seolah takut didengar orang lain. "Pak, bayangan di belakang Bapak siapa?" Tangan Pak Wiryo berhenti bergerak. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan tubuhnya sendiri yang memanjang di tanah, digambar oleh cahaya matahari sore. Ia kembali menatap anak itu dan tersenyum tipis. Senyum yang dibuat-buat, tapi penuh usaha. "Gak ada siapa-siapa, nak. Mungkin bayangan pohon." Anak itu menggeleng pelan. Matanya tetap menatap lurus ke arah belakang Pak Wiryo. "Tapi aku lihat kakek. Bajune ireng, senyum serem." "Babar," anak lain tertawa. "Ah, kowe ngelindur. Iki Pak Wiryo, dudu hantu." Pak Wiryo tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ia memberikan es lilin pada anak itu tanpa meminta uang. "Makan dulu esnya. Jangan mikir yang aneh-aneh." Anak itu menerima es lilin. Tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke belakang Pak Wiryo, lalu berlari sambil menggigil. Pak Wiryo berdiri mematung beberapa detik. Ia menarik napas dalam-dalam. Angin sore bertiup pelan, membawa bau tanah dan rumput di dalam hatinya. Ada getaran halus yang ia kenal betul. Getaran yang sama seperti malam Jumat Kliwon itu, saat matahari benar-benar tenggelam dan langit berubah gelap. Pak Wiryo mendorong gerobaknya pulang. Jalan desa mulai sepi. Lampion rumah menyala satu persatu. Cahayanya kuning temaram. Suara jangkrik kembali mengisi malam. Di depan rumahnya yang kecil, Pak Wiryo berhenti. Ia memarkirkan gerobak, duduk sebentar di bangku kayu tua. Nafasnya berat, tubuhnya terasa semakin renta. Saat itulah ia melihat bayangan di tanah. Bayangan itu tidak mengikuti geraknya. Bayangan itu berdiri tegak di belakangnya. Lebih tinggi, lebih besar. Bahunya membungkuk sedikit. Kepalanya tertutup kain hitam. Wajahnya samar, tapi senyumnya jelas. Senyum yang sama seperti yang muncul di mimpinya sejak kecil. Gumam Pak Wiryo lirih. Bayangan itu tidak bicara, tapi kehadirannya terasa nyata, hangat, dan dingin sekaligus. Seperti pelukan yang mengingatkan, bukan mengancam. Pak Wiryo menutup mata, air mata menetes tanpa ia sadari. "Aku wes kesel kek," bisiknya. "Aku mung pengen urip biasa." Suara pelan terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Urip biasa ora ateges urip tanpa tanggung jawab. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ia tahu, ia selalu tahu. Ilmu itu memang sempat ia pendam puluhan tahun. Tapi begitu bangkit, ia tidak bisa pura-pura tidak ada. Saat ia membuka mata, bayangan itu masih ada. Lebih jelas sekarang, kakek tua berikat kain hitam berdiri di belakangnya. Matanya tajam tapi penuh kasih. Dan dari dalam gerobak es lilin, terdengar suara pelan. Sangat pelan, hampir seperti desahan angin. Tapi cukup jelas untuk membuat darah Pak Wiryo berdesir. Sing dolanan pesugihan. Siap-siap membayar, Pak Wiryo menoleh ke gerobak. Tutup kotaknya sedikit terbuka, padahal ia yakin sudah menutupnya. Rapat, es lilin di dalamnya terlihat utuh, tapi permukaannya berembun tebal, seperti baru dikeluarkan dari tempat yang sangat dingin. Ia menutup kembali kotak itu dengan tangan gemetar. Nafasnya tertahan. Malam itu, Pak Wiryo tidak langsung masuk rumah. Ia duduk lama di depan pintu, menatap langit gelap. Bintang-bintang berkelip tenang, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi di bawahnya. Beberapa hari kemudian,
kabar aneh kembali terdengar di desa sebelah. Ada seorang pedagang kaya mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang usahanya bangkrut dalam semalam. Ada yang kehilangan anggota keluarga secara misterius. Semua orang mulai berbisik lagi. Pesugihan kembali menagih. Orang-orang mulai sadar. Ada keseimbangan yang tidak bisa dilanggar. Ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu tidak selalu berupa uang atau emas. Pak Wiryo tetap berdagang, tapi setiap sore, jumlah es lilinnya selalu berkurang satu. Meski ia yakin tidak ada yang membelinya. Ia tidak pernah bertanya. Ia hanya menerima. Suatu malam, sebelum tidur, ia bermimpi lagi. Kakeknya duduk di sampingnya, menatapnya lama. Lilinmu ora bakal entek le, kata kakeknya pelan. Tapi sabene sing ilangan anayo sing desep utawa ana dosa sing diukum. Pak Wiryo terbangun dengan dada sesak. Ia menatap langit-langit rumahnya yang reot. Dalam hati, ia berdoa semoga ilmu itu lebih sering menyelamatkan daripada menghukum. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal yang tidak bisa dihindari. Cerita ini memang belum selesai. Selama masih ada manusia yang bermain-main dengan pesugihan, selama masih ada yang mengorbankan orang lain demi keserakahan, selama itu pula es lilin Pak Wiryo akan terus dijual. Dan suatu hari nanti, ketika es lilin terakhir itu mencair tanpa sisa, balasan terakhir pun akan datang. Entah untuk siapa.